yang mau tinggal bersamaku di sini. Hanya ada satu pilihan. Dia fisabilillah. Kenapa kesurupan Anda? Anda harusnya membantah data-data dalam kitab saudara. Kisah Para Rasul 7 nomor 56. Lalu katanya, sungguh aku Lukas melihat langit terbuka dan melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Elohim. Pertanyaan saya, bagaimana cara Lukas melihat langit terbuka? Dan bagaimana cara Lukas melihat Yesus yang ada di surga? Pakai teropong apa? Oke. Gini. Siapa yang mau jawab pertanyaannya Banyuma? Angkat tangan. Mantap kandaku sudah. Siapa ya? Silakan hamba Tuhan yang lain diam dulu ya. Hamba Tuhan mau jawab, silakan. Oke, terima kasih. Nah, ini dalam firman Tuhan dalam Alkitab itu, jangankan sampai ke surga, ada begitu banyak orang-orang yang dipakai Tuhan untuk bisa melihat kedalaman hati orang. Nah, ini bicara hal yang spiritual, hal yang rohani. Apa yang disampaikan oleh Bang Suma tadi itu bicara tentang penglihatan, bahwa dia melihat secara alam roh, bahwa dia melihat langit terbuka. Jadi ini bukan karena pakai teropong, bukan karena mata telanjang begitu. Ini sudah ada campur tangan ilahi lah. Itu jawabannya. Mata batin ya Pak ya. Mata batin ya Pak Mbak ya. Ya, kalau kita bisa bandingkan dengan hal-hal yang spiritual, itu kan tidak bisa mau dilihat dengan hati yang udah paham Pak, udah stop. Mata batin dan hal spiritual Bang Juma, silakan. Ya ampun ya Allah ya Karim. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan itu diceritakan tidak sama seperti makhluk. Bahkan di dalam 1 Timotius 1 nomor 17, Tuhan itu tak nampak. 1 Timotius 6 nomor 16, tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan, karena Tuhan itu tidak serupa dengan apapun dan Tuhan itu tidak terhampiri. Lukas kemudian mengarang, aku melihat langit terbuka dan melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Dari mana Lukas bisa tahu bahwa yang di sebelah kirinya itu adalah Allah, sebelah kanannya Yesus? Pakai teropong apa? Bukankah di dalam uraian Musa, di dalam Ulangan 33 tidak ada Keluaran 33, tidak ada kemudian manusia yang bisa hidup melihat Tuhan. Yesus juga mengatakan, kau tidak bisa melihat Bapa, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Ini Lukas ngarang. Dia melihat Bapa duduk di sebelah kiri, Yesus di sebelah kanan. Ini agama apa pakai tipu-tipu kayak begini? Anda mengatakan itu penglihatan. Apakah Anda sudah bisa mengakui bahwa Lukas itu adalah nabi? Jawab. Ya, Oke, silakan. Ya, silakan. Saya jawab pakai ayat. Ya. Anda kalau buka ayat nggak kedengeran suara Bapak, sebutin aja. Kisah 9 coba tolong dibantu. Saya tidak bisa. Apa itu Pak? Kita bantu pakai apa? Kisah Para Rasul 9 ayatnya ke-10. Bisa 9. Bisa 9. Ayatnya ke-10. Ayat 10. Bisa 9 10 ya? Ya. Oke, saya bacanya Pak. Tenang aja Pak, kita bantu kok. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Begitu? Oke, saya jelaskan ya. Nah, itu yang saya katakan tadi. Dalam firman Tuhan, dalam dalam kepercayaan kami orang Kristen, saya tidak tahu dengan kepercayaan yang lain. Dalam kepercayaan orang Kristen ada yang namanya pekerjaan Roh Kudus. Nah, pekerjaan Roh Kudus ini terkait dengan hal-hal yang spiritual. Penglihatan tadi yang dilihat oleh Lukas, ya kan? Yang dilihat oleh murid-murid Tuhan. Nah, ini juga terjadi kepada Ananias. Dia juga mendapatkan penglihatan, dia bisa melihat Tuhan. Artinya, kalau ayat Alkitab yang tadi disinggung oleh Bang Suma, itu kita tidak bisa lihat langsung Tuhan. Tetapi dengan alam roh, dengan spiritual, kita bisa lihat. Artinya tidak secara kasat mata, tidak secara secara mata yang najis inilah istilahnya. Kita pakai istilah penglihatan itu berarti secara alam roh.
Dan ayat-ayat yang saya sampaikan itu bukti peneguhan dari apa yang saya sampaikan. Mungkin itu. Terima Langsung kasih. Bang Joma direspon. Iya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian, dan juga di dalam Bilangan 12:6, jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepada nabi tersebut. Apakah Anda sudah mengakui Lukas ini nabi? Dia membuka data dia nih, ya. Halo, Pertanyaannya halo, Pak, apakah Anda mengakui Yesus itu Lukas itu nabi? Silakan Pak. Ya, saya jawab. Saya sebentar cari interferensi juga supaya bisa jawab. Jadi begini, Ya. sebelum saya jawab, jadi saya katakan tadi bahwa dalam iman Kristen ada yang namanya pekerjaan Roh Kudus. Nah, di zaman lama, perjanjian lama, itu hanya nabi-nabi yang memiliki suatu yang memiliki suatu hal yang khusus lah istilahnya. Artinya mereka punya kuasa, punya sesuatu yang spiritual yang lebih tinggi ilmunya. Ya, tapi kalau di perjanjian baru, kalau di zaman Roh Kudus, itu orang-orang yang dibaptis Roh Kudus itu bisa juga mendapatkan sesuatu yang ilahi, sesuatu yang istilahnya yang spiritual, dan itu bisa ada yang sakit sembuh, lumpuh berjalan, hal yang spiritual, hal yang supranatural. Nah, saya kasih ayat. Nggak kedengeran Pak, sebutin aja Pak. Sebutin aja, saya bantuin. 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Untuk supaya lebih memperjelas Lukas yang katakan tadi tentang dia melihat langit. 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Begitu dan seterusnya, begitu? Ya, jadi itu bicara tentang hal-hal yang surgawi. Nah, waktu itu Elisa dengan bujangnya ini, Elisa melihat bahwa mereka banyak pasukan surga. Tetapi bujangnya itu berpikir bahwa saya tidak lihat apa-apa. Sehingga dikatakan di situ Elisa berdoa agar supaya bujangnya ini bisa dibuka mata batinnya istilahnya lah. Jadi mata rohani dipotong sejenak Pak. Bang juga bertanya, apakah Lukas itu nabi sehingga bisa mendapatkan penglihatan seperti nabi lain? Itu saya bilang tadi. Kalau zaman perjanjian lama itu turunan nabi, turunan imam-imam yang istilahnya mereka. Lukas gimana Pak? Lukas cepat Pak. Kalau Lukas saya jelaskan supaya tidak putus pengertiannya. Karena perjanjian lama dengan perjanjian baru itu punya konektivitas lah, punya hubungan. Jadi kalau perjanjian lama itu turunan nabi itu sudah jelas. Punya cerita. Punya keturunan. Jadi ada keturunan Nabi Elia, itu sudah keturunan, dan mereka itu punya kekhususan dengan Tuhan. Mereka punya hal-hal yang spiritual yang luar biasa. Nah, di perjanjian baru murid-murid Tuhan Yesus itu juga punya seperti hal yang itu, hal yang tadi dikatakan. Cukup Pak, gantian dulu ya. Ya, sudah dijawab Bang Joma. Oke. Jadi Yesus itu mengatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Tanda-tanda nabi palsu menurut Yesus itu adalah satu, dia berkata melihat Mesias di padang gurun. Ketika Lukas itu mengaku melihat Mesias Yesus, itu bukti bahwa dia adalah nabi palsu, pengajar palsu. Apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Di dalam Ulangan 18 jelas dikatakan bahwa nabi palsu itu akan mengatakan sesuatu yang tidak pernah difirmankan oleh Tuhan. Di mana ada kemudian firman Tuhan, bukan nabi bisa menyatakan, Tuhan bisa menyatakan diri melalui penglihatannya. Lukas bukan nabi. Di dalam Bilangan 12 nomor 6, lalu Tuhan berfirman, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Ini penglihatan ini. Anda mengatakan penglihatan. Apakah Lukas itu nabi? Bukan nabi, tetapi dia mengaku melihat Tuhan. Berarti dia pembohong, berarti dia nabi palsu. 1 Timotius 1 nomor 17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya, Raja segala zaman, Allah yang maha kekal,
yang tak nampak, yang tak terlihat, yang esa. Amin. Ini siapa yang bohong dengan mengatakan melihat Allah di surga, Allah di surga, duduk di sebelah kirinya Yesus? Pendusta, pembohong. 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Siapa yang mengaku melihat Bapa di sebelah kirinya Yesus, pembohong. Makanya orang-orang Yahudi tidak pernah percaya kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, surah-surah Paulus dan Petrus. Karena kitab-kitab ini adalah kitab-kitab batil, kitab-kitab pendusta, pembohong dan penyesat. Tuhan tidak nampak, Tuhan tidak ada seorang pun yang mampu melihatnya. Tiba-tiba ada orang melihat langit terbelah, lalu melihat Yesus duduk di sebelah kanannya Allah. Berarti dia lihat Allah dong. Pembohong. 2 Korintus 4:18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Sebab yang tidak kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Tidak kelihatan kekal, yang tidak kelihatan itu adalah Allah. Yesus diceritakan duduk di sebelah kanan Allah, menggunakan teropong apa? Teropong pembohong. Itu teropong penipuan. Makanya orang Yahudi tidak pernah memandang sebelah mata kitabnya orang Kristen, tapi tidak memandang sama sekali. Kalau memandang sebelah mata berarti masih dikaji, masih dipelajari. Tidak dipandang sama sekali, dianggap sampah oleh Bani Israel kitab-kitab Kristen itu. Ya, dengarkan saudara-saudara. Yang pertama kali kemudian dituliskan surat-surat di luar suratnya kitabnya orang Yahudi, itu dituliskan kepada orang Roma. Lalu kemudian kitab-kitab ini dikanon, diseleksi untuk dijadikan sebagai kitab suci di ajaran Romawi. Loloslah 4 kitab, Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Ingat, dulu kitab-kitab ini tidak ada namanya, tidak ada sampulnya, tidak ada sampulnya kitab-kitab ini. Belakangan baru dituliskan Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Pahami itu dulu. Ya, lalu itu duduk di Kekaisaran Romawi, dijadikan sebagai kitab suci. Lalu supaya dianggap benar, maka diambillah kitabnya Yahudi, diberilah julukan Perjanjian Lama. Supaya apa dipakai kitab itu? Supaya dianggap bahwa ini sudah usang, yang baru sekarang ini surah-surah Paulus dan surah-surah yang lain. Itu cara-cara penipuan. Padahal kitabnya orang Yahudi itu justru perjanjian baru. Yeremia 31 nomor 31, aku akan melakukan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Berarti perjanjian baru adalah hukum Taurat. Romawi mengambil kitabnya orang dalam bentuk bahasa Septuaginta, lalu dikatakan ini perjanjian lama, yang perjanjian baru itu adalah surah-surah Paulus. Bohong, bullshit, penipu, penyesat. Kitabnya orang Yahudi itu perjanjian baru, Bung. Apa? Mana dalilnya? Yeremia 31 sampai 36. Makanya orang Yahudi tidak pernah memandang kitabnya orang Kristen, karena kitabnya Kristen itu bukan wahyu, bukan daripada sabda para nabi. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi langit terbuka, melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, berdiri di sebelah kanan Bapa, itu adalah sebuah kebohongan yang nyata. Kenapa saya katakan kebohongan yang nyata? Di dalam Ibrani 10 nomor 20, tetapi dia telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Lalu dia Yesus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah. Dalam bahasa Yunani katiso dalam bahasa Yunani. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 56, sungguh aku melihat Yesus, langit terbuka dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Paulus mengatakan
Paulus mengatakan dia duduk selama-lamanya. Lukas mengatakan berdiri di samping kanan Bapa. Yang mana yang benar ini? Paulus mengatakan duduk selama-lamanya. Lukas mengatakan berdiri di sebelah kanan Allah. Antara kata katiso antara kata katiso dan kata hestime itu berbeda. Dengarkan dulu, jangan panas. Nanti anda ada giliran Anda. Paulus mengatakan Yesus katsito deinekes, duduk selama-lamanya. Sementara Lukas mengatakan hestemi, Yesus berdiri. Satu mengatakan duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, satunya mengatakan berdiri di sebelah kanan Allah. Semuanya dua-duanya adalah pembohong dan pendusta dan penyesat. Tidak mungkin kemudian ada manusia biasa bisa melihat Allah. Ibrani 10:12 Paulus mengatakan duduk selamanya. Kisah para Rasul 7:56 Lukas mengatakan berdiri. Yang mana yang benar? Duduk atau berdiri? Berdiri atau duduk? Duduk atau berdiri? Jangan-jangan dia baring. Silakan. Oke. Kalau stempel dulu, ini urusannya hamba Tuhan yang bicara ya. Silakan. Ya. Ini terlalu lama, Bang Suma, ini terlalu lama diberi waktu. Saya hanya berapa menit. Ya, Anda boleh lama juga, nggak dipotong. Silakan. Oke, makasih. Oke, jadi begini, Bang Suma ini kan nggak tahu dalam kekristenan itu ada namanya penglihatan. Penglihatan itu bukan secara letterlek, artinya secara rohani. Jadi apapun yang terjadi oleh nabi, oleh rasul, oleh pengikut-pengikut Yesus, bahkan murid-murid Tuhan, bahkan jemaat Tuhan di zaman sekarang, itu penglihatannya itu bicara tentang kemuliaan Tuhan. Nah, itu tadi berdiri, duduk atau apapun itu bicara tentang kemuliaan Tuhan. Artinya mereka melihat sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa mulia, dan ini tidak bisa dinilai secara orang yang tidak percaya Yesus. Karena kalaupun Bang Suma nilai ini bahwa ini pasti juga akan dikatakan bahwa ini tidak masuk akal, ini penipu, ini tidak masuk akal atau apalah, pasti itu penilaiannya. Nah, ini kan iman kami, dan ini juga yang terjadi dalam jemaat Tuhan di zaman sekarang. Nah, kami sering kali juga dalam ibadah, dalam penyembahan, kami sering melihat hal-hal yang luar biasa, melihat kerajaan Allah, melihat malaikat, melihat cahaya kemuliaan Tuhan, dan itu tidak ada yang salah, itu tidak ada yang keliru, bahkan dikatakan itu penipu, itu akal-akalan manusia atau gimana. Itu kan karena Bang Suma tidak mengalami. Nah, mereka yang tidak mengalami kemuliaan Tuhan, tidak mengalami yang namanya penglihatan, hal yang supernatural, pasti mereka akan bantah. Itu yang memang sangat menyedihkan, bahwa cara membantahnya Bang Suma ini terlalu terlalu kasar lah istilahnya. Hal-hal yang supernatural yang dialami oleh orang-orang Kristen, bahkan oleh para rasul, oleh murid-murid Tuhan, itu dikatakan itu bullshit, omong kosong, penipu atau apa ya. Itu urusannya Bang Suma lah. Tapi bagi kami orang Kristen, ketika mau mengartikan yang namanya firman Tuhan, itu tidak bisa secara letterlek, tidak bisa secara hurufiah. Itu harus dipahami dan dimengerti bahwa ini konteksnya dalam hal supranatural, dalam hal yang memang betul-betul tidak masuk akal lah istilahnya. Karena kan akal manusia tidak mampu mengilhami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Kita terbatas. Sehingga kalau kita bicara di luar logika, pasti itu dibantah. Kalau kita bicara yang masuk akal, pasti itu diterima. Contoh, kalau kita bicara tentang manusia, Allah menjadi manusia, itu kan pasti tidak masuk akal. Pasti tidak masuk akal. Tetapi yang terjadi, tapi mereka percaya manusia berasal dari tanah. Iya, itu karena kalau Allah menjadi manusia, kan itu tidak akan ada terjadi. Itu kalau Tuhan menciptakan manusia dari tanah. Saudara-saudara muslim percaya itu kan bisa dia berdua dulu, biar dia berdua. Apapun yang dia mau. Iya. Jadi memang kalau kita mau samakan persepsi, mau samakan pemahaman, pasti kita nggak akan bisa ketemu. Jadi kalau ini diskusinya sehat, saya minta kepada host, setiap kali contoh, kalau Bang Suma bicara tentang iman Kristen, itu berarti kan itu menyerang kami.
Nah, ketika kami kasih pemahaman, bahkan ada ayat-ayat Alkitab yang sudah saya sampaikan bahwa ini sebuah penglihatan alam roh, bukan secara kasat mata. Tuhan, bisa nggak ambil satu data yang bisa memperkuat argumentasi Anda bahwa itu mendukung supranatural itu, ada nggak? Itu tadi yang terjadi di Ananias. Itu kan penglihatan, dia melihat Tuhan. Itu kan artinya begini, artinya dalam suatu ibadah yang kusuk itu kita bisa melihat. Nah, ini saya kasih bukti dulu ayat Alkitab. Ya, sabar dulu teman-teman ya. Dia ingin membuktikan supranatural yang tidak masuk akal. Sabar dulu, tungguin dulu. Kita hormati tamu kita. Beri waktu yang sama. Supranatural menurut dia itu tidak masuk akal secara logika sehat manusia, tapi harus penuh iman dengan Roh Kudus, baru bisa percaya. Tapi terlalu lama ini tunggunya ini, Pak. 1 Korintus 2 ayat 13. Saya Korintus 2:13. Saya bantu, Pak. Ini dan kalau mereka menyangkal itu, mereka juga harus menyangkal. Anda diam dulu, Muhammad. Anda diam dulu lah. Nah, saya turunkan nih kalau nggak diatur nih. Saya turunkan nih kalau nggak diatur nih. Kacau nih, biar Pak Bang Juma berdua dulu. Kita bantu temanmu. Tungguin dia dulu. Dia lagi nggak bisa dengar kalau dia lagi begitu. Buka data. Sabar dulu. Ambil Bang Juma minum air putih. Saya bacain Pak ya 1 Korintus 2:13 ya. Iya. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh dan seterusnya. Silakan Pak. Ya, artinya itu, kalau kita menafsirkan hal yang rohani, otomatis ketika saya sampaikan tentang hal-hal yang spiritual, hal-hal yang menguatkan argumen saya terkait dengan penglihatan-penglihatan, terkait dengan melihat alam roh, itu tidak bisa teman-teman atau saudara-saudara yang berbeda iman, berbeda ajaran itu langsung bisa menerima, karena memang ini harus dimengerti secara rohani, secara menafsirkannya itu secara rohani. Dan dalam penguatan tadi argumen saya bahwa hal-hal yang seperti ini betul-betul terjadi bukan di zaman perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan di zaman ini juga itu terjadi. Dalam pelayanan kami itu terjadi. Bahwa mereka bisa melihat hal-hal yang luar biasa, yang ajaib, dan itu secara rohani diartikan. Tidak serta-merta secara akal budi manusia lah istilahnya. Cukup secara supranatural dan rohani, Bang Joma. Silakan. Iya, baik. Jadi gini, Yesus itu pernah menarasikan kepada murid-muridnya bahwa di dalam Matius 7, penyesat-penyesat itu juga mampu bermukjizat untuk menyesatkan banyak orang. Ya. Di situ dikatakan begini, bahwasanya penyesat antikristus itu juga mampu melakukan mukjizat. Makanya di dalam pengakuan Yesus, sabar dulu Bang, di dalam pengakuan Yesus di Matius 7 nomor 21 22, banyak orang Kristen akan berteriak, "Wahai Yesus, bukankah kami telah bermukjizat demi namamu?" Apa kata Yesus? "Enyahlah daripada aku, kau semua pembuat kejahatan." Jadi orang bermukjizat itu bukan ukuran kebenaran, apalagi cuman berasumsi. Amsal 3 nomor 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, jangan kau bersandar kepada akalmu sendiri, apalagi cuman akal-akalan. Amsal 3 nomor 5. Ya.
Sudah saya katakan tadi. Yang kau kutip ini akan menancap di jiwa. Saya ini apologet. Menancap di jiwamu. Saya ini apologet pembela imannya Yesus. Saya pembela imannya Yesus yang kalian sesatkan. Paham? Makna dari semua ayat-ayat itu. Tidak ada yang saya putar balikkan. Kalian yang menyesatkan ajaran Yesus. Yesus mengajarkan dirinya manusia, kalian mengajarkan dia Tuhan. Sebagai apologet saya harus membela dan mengajarkan itu kepada manusia. Tolong standby dulu, ini giliran Banyuma yang bicara. Mau diatur nggak sih? Manusia mana yang bisa? Habis ini hamba Tuhan yang ngomong. Anda diam dulu, Anda nggak termasuk. Anda diam. Yang bisa membangkitkan orang. Kalau Anda arogan saya turunkan ya. Ada nggak? Kalau Anda arogan saya turunkan. Anda diam dulu. Tadi Anda saya persilakan bicara, nggak mau. Hamba Tuhan yang terpilih di sini gitu loh. Kalau kalian turun. Anda diam dulu, ganggu aja diskusi ini. Jangan panas, Bang. Ini apa? Jangan panas. Santai dulu. Anda nggak penting di sama sini. saya orang yang bisa membangkitkan orang mati semua. Banyak. Petrus bisa dia Saya membangkitkan. nama akun saya nggak penting karena kalian orang-orang nggak penting. Lah kalau nggak penting ngapain ke sini? Anda standby dulu ya. Anda standby dulu. Silakan. Terusin. Bahkan kalau di Al-Quran surah Al-Baqarah, daging sapi bisa membangkitkan orang mati. Allahu Akbar. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau kalau Yesus ini mengatakan gini, waspadalah kepada nabi palsu. Dulu Banyuma, host turunkan dulu sementara dia di bawah deh. Anda nggak penting, Bung. Bagi saya Anda sampah, nggak penting. Anda nggak penting bagi saya. Ya. Tadi saya bertanya, apakah Lukas itu nabi? Anda tidak menjawab. Anda tidak menjawab. Kalau Anda mengatakan dia bukan nabi tapi dia mampu bermujizat, dia ada penglihatan, kenanya di Matius 7:22. Bukankah kami telah bermujizat, bernubuat? Oke? Mengusir setan demi namamu. Apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Nah, kalau Lukas ini bukan nabi, berarti dia berasumsi. Karena bukan ilham, bukan wahyu. Yang disebut wahyu itu orang yang menerima firman Allah. Apakah kemudian yang dituliskan Lukas ini firman Allah ketika dia mengatakan bahwasanya langit terbuka, aku melihat langit terbuka, lalu aku melihat Yesus di situ, aku melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Mana yang betul? Paulus mengatakan duduk selama-lamanya. Paulus loh, rasulmu, pendiri agamamu, mengatakan Yesus duduk selama-lamanya. Kalau duduk itu kan bukan berdiri. Dia tidak mungkin berdiri, dia tidak mungkin baring, dia tidak mungkin salto-salto. Kenapa? Karena Paulus mengatakan duduk selama-lamanya. Katizo deinekes, duduk selama-lamanya. Kalau dia duduk, berarti dia tidak pernah berdiri. Karena dikatakan duduk selama-lamanya, Ibrani 10:12. Tetapi Lukas mengatakan di Kisah Para Pewarta 7:56, di situ dikatakan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Paulus mengatakan duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Lukas mengatakan berdiri di sebelah kanan Allah. Apa ini? Skop jam. Ya? Bukan skop jam ya kalau itu ya. Berdiri, duduk, berdiri, duduk. Ini apa ini? Skop jam. Kalau iya, bangi jumping. Nah, ini dia katakan duduk selama-lamanya. Kata siapa? Kata Paulus. Lukas katanya apa? Berdiri. Yang mana yang benar? Yang mana yang nabi atau dua-duanya nabi palsu ini? Ini aja dulu Anda selesaikan. Ini yang Anda selesaikan. Ini yang Anda selesaikan. Duduk selama-lamanya atau dia berdiri. Silakan. Oke, baik. Ya, coba kasih ayat dulu yang Lukas itu ayatnya tadi. Coba dibaca, tolong ulang dibaca. Kisah Para Pewarta 7 nomor 56. Ya, apa itu? Tolong dibaca.
Di situ dikatakan, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ya. Baru yang jadi masalah. Ibrani 10 nomor 12. Paulus mengatakan, setelah mempersembahkan hanya satu korban karena dosa, Yesus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Satu mengatakan duduk selama-lamanya, satu mengatakan berdiri. Yang mana yang benar? Oke, saya mau katakan begini. Kalau itu yang jadi persoalan, ini yang saya katakan tadi. Setiap orang yang melihat dalam penglihatan, itu berarti itu bukan terjadi ada waktu ya. Jadi begini, ketika seorang itu menghadap istilahnya kalau dalam kisah para rasul, itu kisah tentang Stefanus ketika dia dirajam. Ketika dia dirajam, dia melihat bahwa langit terbuka dan dia melihat anak manusia Yesus itu berdiri. Ya. Nah, jadi ini time waktunya, dan ini bicara tentang bukan keadaan yang ada di sorga bahwa oh Yesus ada berdiri di sorga. Ini bukan. Ini saya katakan sekali lagi bahwa ini bicara tentang penglihatan, bicara tentang kemuliaan Tuhan, bukan bicara duduk atau berdiri, bukan bicara Lukas bilang berdiri, Paulus bilang duduk selama-lamanya. Berarti kalau dia duduk selama-lamanya, yang salah itu Lukas, yang salah itu penglihatan Filipus, bahwa Filipus melihat dia berdiri. Nah, ini kan namanya penglihatan, itu bukan hal yang terjadi di saat itu, bukan hanya bicara tentang waktu, bukan bicara waktu, tapi ini bicara tentang kemuliaan Tuhan. Nah, sekali lagi bicara tentang kemuliaan Tuhan, dia berdiri atau duduk, yang mana yang benar? Ini bukan bicara keadaan dia duduk, yang benar duduk, yang salah berdiri, atau sebaliknya, yang benar berdiri, yang salah duduk. Ini bicara tentang suatu kemuliaan Tuhan yang ditampilkan. Jadi bisa saja saya mau katakan bahwa Paulus lihatnya itu setelah Yesus berdiri, bisa saja seperti itu. Dan ketika setelah dia berdiri, ya dia duduk. Nah, itu yang dilihat oleh Paulus. Tapi ini bukan bicara tentang duduk atau berdiri. Ini bicara tentang kemuliaan Tuhan yang diperlihatkan kepada umatnya. Bahwa Yesus ini dia ada di surga. Dia kembali ke surga setelah dia menjadi penebus dosa umat manusia, menjadi korban sembelihan, menjadi pengganti anak domba, dan dia kembali ke surga. Dan itu yang diperlihatkan selalu oleh Tuhan kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasulnya, kepada pengikut-pengikutnya. Jadi kalau bicara tadi ditanyakan Yesus itu duduk atau berdiri, itu bukan bicara tentang duduk atau berdirinya, tetapi ini bicara tentang kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Entah dia, itu saya bilang tadi, mungkin awalnya yang dilihat itu dia berdiri, setelah itu dia duduk selama-lamanya. Itu kan bisa seperti itu. Tetapi ini bicara tentang penglihatan, bukan bicara apa yang terjadi saat ini di surga. Bukan, ini bicara tentang penglihatan, bicara tentang kemuliaan, bicara tentang hal-hal yang rohani yang tidak mungkin kita bisa pahami kalau kita pakai akal kita. Karena ini bicara hal yang di luar akal, di luar logika lah istilahnya. Jadi kalau kita mau paksakan untuk bisa memahami duduk atau berdiri, itu bukan hal yang paling yang paling penting lah. Ini tidak terlalu penting untuk dibahas. Tetapi kalau mau dipaksakan untuk dibahas, ya kami punya pembelaan seperti itu. Ini bicara tentang penglihatan yang dinyatakan kepada umat Tuhan melalui rasul, melalui murid, bahkan melalui jemaat Tuhan. Nah, seperti itu jawabannya. Panjang sih Bang Andi, panjang. Waalaikumsalam. Panjang sih jawaban saudara ini. Tepuk tangan dulu, panjang. Tapi cuman sekedar panjang aja, isinya kosong. Ini
Katanya firman Tuhan. Mereka orang-orang yang diilhami. Satu mengatakan berdiri, satu mengatakan duduk. Anda datang membela ini. Itu bukan berbicara waktu lah. Selama-lamanya itu adalah identik dengan waktu, cakupan waktu itu. Itu satu. Kedua, siapapun nabi yang datang kemudian termasuk Yesus mengatakan Allah itu tidak bisa dilihat. Tapi kenapa pengarang kitab saudara mengatakan dia melihat Allah, dia melihat surga, dia melihat langit terbelah? Gimana ceritanya langit itu terbelah? Kalau Anda mengatakan itu penglihatan, berarti mereka ini nabi. Ya, itu tidak semua dia nabi harus bisa melihat. Saya katakan tadi, contohnya jemaat kami, contohnya dalam pelayanan kami bukan nabi, tapi kami diizinkan Tuhan untuk melihat sesuatu yang rohani, sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang supernatural di surga. Apakah kami nabi? Ya kan? Wow. Tidak seharusnya begitu. Wow. Lalu bagaimana pengakuan daripada kitabnya orang Yahudi yang mengatakan apabila ada orang yang berkata melihat Mesias di sini, melihat Mesias di sana, jangan kau percaya. Saya tidak percaya dengan apa yang Anda sampaikan, melihat ini, melihat itu. Apakah saya katakan bahwa saya melihat Mesias ada di sini, ada di sini? Ini kan penglihatan. Namanya penglihatan itu sah-sah saja. Itu terjadi juga di dalam kisah para rasul. Ananias juga bisa melihat penglihatan. Nah, di zaman Roh Kudus, murid-murid Tuhan, jemaat Tuhan di zaman sekarang juga bisa melihat penglihatan. Tapi kan bukan berarti bahwa Anda sendiri pernah? Ya pernah. Apa yang Anda lihat? Ya malaikat Tuhan, surga. Saya melihat itu. Dari mana Anda bisa tahu kalau itu malaikat? Ketika kami menyembah, kami lihat situasi itu kan situasi surga, situasi dalam penyembahan. Kami lihat cahaya luar biasa, dan itu bukan cuma cahaya, itu banyak. Jangan-jangan lampu mobil truk lewat Anda katakan cahaya dari surga. Itu kan saya bilang tadi, kalau ini mau dipaksakan untuk Anda terima, pasti kan ini jadi hinaan. Ya karena Anda cuma berhayal. Kan semua kan ada bukti. Saya sudah kasih bukti dalam perjanjian. Mana buktinya mana? Sekarang Anda mengatakan melihat malaikat. Ya. Seperti apa malaikat? Yang Anda lihat itu seperti apa malaikatnya? Bagaimana wajahnya malaikat itu? Tangis. Yes, yang ada open ini Oli Movement. Oli Movement. Selamat malam, Oli. Sudahkah ngopi malam ini? Bukan malam ini. Ke sini dia. Oli. Ada orang kah? Ya, selamat malam. Malam. Iya, ada yang mau ditanyakan? Enggak. Saya kasih bukti dulu. Izin saya sambung lagi. Saya lagi cari ayat. Saya sambung lagi. Enggak, pertanyaan cuma begini, Bang. Kalau Anda melihat malaikat dengan batin rohani itu, bisa nggak Anda gambarkan bagaimana bentuknya, wajahnya seperti apa begitu? Itu pertanyaannya, Bang. Gimana? Ini ke saya ini. Iya, kepaham. Diulang lagi Bang Jumat tadi gimana? Iya, Anda mengatakan Anda melihat malaikat. Ya. Iya kan? Bagaimana Anda bisa mengatakan itu malaikat sementara iblis juga pun bisa menyamar seperti malaikat? Iya, itu kan pertama begini. Kita bilang begini, dari buahnya lah nabi-nabi palsu itu bisa diketahui. Dari buah, artinya begini, artinya ketika kita dalam peribadatan dan kita mengalami yang namanya kepenuhan, nah ini saya akan bilang ini pasti Bang Suma tidak akan bisa terima karena memang ini hal yang kami alami. Jadi ibarat kata kami ini sering kesurupan, menceritakan sesuatu yang tidak dialami oleh orang lain, pasti itu kan bisa dipercaya bisa tidak. Tapi kalau mau dipaksakan saya cerita, nah saya akan bilang begini, kenapa
itu apakah itu betul-betul malaikat? Nah, kami ada 9 karunia roh yang dipercayakan Tuhan. Nah, ada karunia membedakan roh, ada karunia sifat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia berbahasa roh, karunia menafsirkan, apa semua itu banyak. Ada 9 karunia roh. Nah, itu ketika kami dalam penyembahan, pasti 9 karunia roh ini yang dipercayakan Tuhan, pasti itu diaktifkan. Nah, jadi bisa kelihatan apa betul ya ini sementara menerima penglihatan dari Tuhan atau sebaliknya. Nah, itu yang menjadi apa namanya? Menjadi jawaban kalau apa betul, apakah kami meyakini itu penglihatan dari Tuhan. Nah, kami bisa meyakini itu dengan 2-3 karunia. Kita berkata juga 2-3 saksi itu sah. Nah, itu ada beberapa karunia yang nantinya mengontrol apakah benar yang kita lihat ini sesuai dengan firman Tuhan. Dan ujungnya adalah dari buah. Artinya ketika penglihatan itu tidak memuliakan Tuhan, tidak membuat orang itu lebih dekat dengan Tuhan, berarti yang dia lihat ini berarti setan. Karena itu ada ciri-cirinya. Dan kalau Bang Suma katakan begini, ada enggak bukti dalam Alkitab bahwa manusia biasa bisa melihat hal-hal yang gaib. Nah, itu saya katakan tadi, saya mungkin belum kasih ayat yang jelas, tapi tolong tolong dibacakan secara lengkap ayat ini supaya menjadi dasar bahwa ternyata ada ayat Alkitab orang biasa pun bisa dipercayakan untuk melihat hal yang gaib. Bisa ya, host? Bisa saya kasih ayat, host? Oke, saya kasih ayat ya. Ya. Silakan. Kenapa jadi topiknya melihat makhluk halus begini, Gurunda? 2 Korintus 6 ayat 17. Gara-gara Lukas melihat terbelah langit. Oh. 2 Raja 6 ayat 17. Ini tolong dibaca secara lengkap. Tadi itu tidak dibaca secara lengkap sampai Bang Sumanya itu sanksi sama penglihatan-penglihatan seperti ini. 2 Raja 6 ayat 17. Padahal yang kita bahas tentang penglihatan Lukas melihat Tuhan duduk di sebelah kiri. Iya, saya kan sudah jelaskan bahwa ini namanya penglihatan. Oke, menurut saudara apakah Tuhan itu memang bisa dilihat? Kalau secara alam roh bisa, tetapi secara kasat mata tidak bisa. Secara alam roh. Ini Lukas melihat secara alam roh atau secara penglihatan langsung? Kalau secara alam roh kan hanya dia sendiri. Kalau penglihatan langsung Tuhan menampilkan wujud, pasti kan dilihat semua orang. Dan itu tidak bisa. Karena tidak mampu mata manusia yang najis ini untuk bisa menerima cahaya kemuliaan Tuhan, itu tidak mampu, pastinya tidak mampu. Dan saya kasih bukti, bahwa terjadi dalam perjanjian lama, terjadi dalam perjanjian baru, ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk bisa melihat hal-hal yang gaib, hal-hal yang secara supranatural itu tidak bisa semua orang lihat. Silakan Dinekores, lanjut. Aku pengen tahu. Jadi ketika murid-murid Yesus ketemu Yesus, mereka lagi tidur. Ini waktu Yesus naik ke surga atau masih ada di bumi? Ini konteksnya apa dulu? Ketemu di mana ini? Lah, nggak tahu. Ini murid-murid Yesus ketemu Yesus di alam roh atau di alam nyata? Bukan. Ini jadi begini. Dalam iman Kristen, kita bisa semacam dalam peribadatan. Ini kan peribadatannya ini kan kita di satu tempat. Kita bisa dalam peribadatan itu jika dia sudah istilahnya sudah mengalami kepenuhan dalam hadirat Tuhan, itu bisa ada orang-orang tertentu yang bisa dipercayakan untuk bisa melihat alam roh. Nah, bisa melihat orang Kristen ketika kepenuhan Tuhan bisa lihat alam roh. Iya, itu iman kami dan itu sudah terbukti. Dan kalau mau ditanyakan ada enggak di ayat Alkitab? Ada. Bukan karang, ada. Oh. Ya, coba 2 Raja-Raja 6 ayat 17 supaya bisa mengerti, supaya tidak mengambang pikirannya. Alam roh tuh kayak gimana? Kayak kota. Coba baca 2 Raja-Raja 6 ayat 17 supaya bisa mengerti, baca 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Supaya bisa mengerti. Raja-Raja 6 ayat 17. Ini kan bicara penglihatan, Oh. Coba dibaca. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat.
maka Tuhan membuka mata bujang itu. Lihat Halo. Itu penuh dengan kuda api sekeliling Elisa. Jadi ini kuda sama kereta apinya kuda roh Ya, sama kereta roh gitu. itu bujangnya bukan nabi loh. Iya kan? Bujangnya bukan nabi. Itu di perjanjian lama. Jadi tidak selamanya harus nabi bisa melihat hal-hal gaib seperti itu. Tidak selamanya. Jadi harus bedakan. Ada hal yang rohani, ada hal yang duniawi. Ada hal yang kasat mata, ada yang tidak kasat mata. Ya seperti itulah. Jadi dalam Kristen itu roh tuh ada yang bentuknya kuda gitu ya? Bukan. Nah, ini yang lebih keliru lagi. Itu kuda berapi. Jadi gue salah. Ya, kuda berapi itu penglihatan dalam alam roh, itu suatu tentara Tuhan, malaikat. Begitu. Jadi di alam roh ada kuda dari api. Ya, malaikat tahu ndak namanya peperangan begitu kan, itu ada kereta berkuda. Nah, itu berapi. Nah, itu jadi kereta sama kudanya dari api ya, tapi bukan roh, itu api ya. Bukan roh, itu api. Gimana? Itu api, tapi itu dilihat dalam alam roh. Jadi dalam dunia roh ada api. Apinya berbentuk kuda. Apinya berbentuk. Itu kan begini, di dalam dunia alam roh ada namanya kerajaan Allah. Ada yang kerajaan Allah. Ada namanya kerajaan manusia. Nah, kerajaan manusia yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Nah, kerajaan Allah ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Buktinya apa? Buktinya pasukan berkudanya Tuhan, malaikatnya Tuhan itu pasukan berkuda. Itu digambar, itu dilihat oleh bujangnya Elisa, itu berapi. Itu artinya penuh dengan kemuliaan. Oke, I see. Jadi di alam roh ada kuda daging ya? Bukan daging. Kuda daging gimana ini? Ya kudanya berkedagingan gitu. Gimana bahasa kalian itu? Kuda lumping. Itu agak susah sih, ini. Susah ya? Iya. Aku juga pusing loh. Ya, karena kan belum. Ya silakan di-googling dulu. Kan belum pernah melihat alam gaib. Lah iya, itu ketika ini si bujang ini dibuka matanya ketika dia melihat kuda, menurut iman Kristen, ini kudanya kuda daging atau kuda roh? Kan kalian tuh suka dua tuh, kalau nggak daging ya roh gitu loh. Ya kalau daging kan itu berarti bisa dilihat dengan kasat mata. Kuda roh kalau gitu kan? Ya, berarti kan ini hal yang bener berarti gua di awal. Di dalam alam rohnya Kristen ada roh berbentuk kuda. Bukan ada roh yang berbentuk kuda. Alam rohnya itu, ini kan tubuh kita ini kan ada yang namanya jiwa, ada yang namanya roh, ya kan? Itu kan tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Contoh orang yang sudah meninggal, dia kan meninggalkan jasad. Tapi kan orang yang sudah meninggal ini kan kita bisa lihat wujudnya dengan alam roh. Dengan dunia yang lain gitu. Nah itu kan roh berbentuk manusia tuh yang tinggal di diri kita, gitu nggak? Iya. Ini adalah roh yang berbentuk kuda kalau gitu. Ya bisa dikatakan begitulah supaya lebih jelas. Keren banget tuh. Gue tuh memang sangat memahami gitu apa yang disenangi Kristen. Jadi gitu ihwanya, di dalam kekristenan itu ada roh berbentuk kuda, ada roh berbentuk kereta. Terus apa nih setelah terbukti ada roh-roh yang banyak bentuknya varian ini, terus apa terus? Ya artinya kan di sini kan pesannya bahwa seorang Kristen itu bukan, ini kan sesuai dengan Bang Suma. Ya silakan. Itu kalau kuda pakai berbentuk roh dikasih sadelnya jatuh nggak tuh ke tanah atau gimana? Atau sadelnya juga roh dia? Ini jadi mirip apa ya? Tahu nggak Ikhwan, mainan ini balon tiup itu, terus dibentuk-bentuk. Nah gitu tuh. Nah, sudah nggak masuk akal ini.
Itu lu nyadar itu. Makanya ketika langit terbelah itu pasti dilihat dengan kasat mata. Dan itu tuh asli gitu, langit terbelah gitu. Ya masa mau dibilang langit ada berbentuk roh? Nah kan paham ya my friend ya, my brethren, paham ya yang dimaksud Gurunda? Gitu nggak sih Gurunda? Silakan Gurunda. Akhirnya dia udah ngerti sendiri, udah nggak masuk akal. Yang diceritakan Paulus itu dan Lukas itu beda. Lukas, Paulus melihat Tuhan, sementara yang kamu ceritakan itu melihat malaikat. Beda. Tuhan bisa dilihat. Namanya alam roh. Itu yang saya bilang. Kenapa kan dari awal saya bilang ini hal yang bisa dipahami dengan hal-hal yang rohani. Ya. Tadi Emang kan Tuhan, menurut saudara Tuhan itu bisa dilihat. Hal-hal yang dicampur rohani dicampur dengan daging. Yesus kan mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat. Iya, Musa juga tidak bisa dilihat. Nah ini Lukas dan Paulus melihat Tuhan secara alam roh, secara alam roh. Ngomong secara apa? Ya itu kan kalian pasti tidak akan bisa percaya. Kalian memang kami tidak percaya karena Tuhan itu tidak bisa dilihat. Iya, kalau secara alam roh bisa. Itu buktinya bagaimana ada ceritanya di alam roh Tuhan bisa dilihat? Kemana ceritanya? Halusinasi Apa pula? Kamu harus dikaruniakan oleh Roh Kudus. Nah, kalau lagi itu dengan karunia ada 9 karunia Roh Kudus. Apalagi itu Roh Kudus? Apa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu tidak bekerja begitu. Roh Kudus itu tugasnya menyampaikan firman, bukan masuk ke dalam otak orang supaya berhalusinasi. Roh Kudus itu tugasnya menyampaikan firman. Yohanes 16 Anda baca di data 13-nya. Roh Kudus itu tugasnya menyampaikan firman, bukan berkata-kata dari dirinya sendiri. Anda kan tidak alami, jadi pasti bantu. Yang Anda ajarkan itu ajaran roh-roh. Orang juga tidak harus menjadi seorang agamais untuk kemudian mengikuti apa yang Anda alami. Orang yang suka bertapa, orang yang suka minta nomor butut di kuburan juga mengalami hal yang seperti Anda rasakan. Para dukun, para tabib juga mengalami hal yang Anda rasakan. Itu bukan faktor bertuhan itu. Mana ceritanya orang bisa melihat Tuhan dalam roh? Mana ceritanya? Banyak lah. Buktinya banyak. Dalam perjanjian lama saya sudah sampaikan tadi. Mana di perjanjian lama Tuhan orang melihat Tuhan di mana? Ya, secara alam roh atau secara kasat mata. Kalau secara kasat mata ataupun dalam roh itu mana tertulis? Kasat mata tidak ada, dalam alam roh itu bisa ada. Nah, kalau dalam perjanjian lama itu saya kasih bujangnya Elisa itu melihat malaikat Tuhan. Di mana? Itu tadi saya suruh baca. Malaikat yang dilihat kan bukan malaikat yang dilihat Lukas sama Paulus, Tuhan. Oke, saya kasih lagi yang Ananias itu. Apakah mau kasih ayat lagi Ananias ketika Ananias mendapat penglihatannya melihat Tuhan? Mau dikasih ayat itu? Di mana diceritakan tentang Ananias itu melihat Tuhan? Di mana? Di mana? Tertulis di mana? Kebanyakan halusinasi hamba Tuhan. Mimpi. Di mana tertulis? Ya, kisah 9 ayat 10 dibaca. Kisah 9 data 10 itu tidak sedang melihat Tuhan. Coba dibaca. Oke, kita baca ya. Kisah 9 kan rentetan cerita tentang Paulus kemudian berhalusinasi bertemu dengan Yesus kan. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu kan maksudnya. Kisah 9 ayat 10. Kisah 9 ayat 10. Salah baca. Keren Gurunda. Nggak tahu apa yang datang tiba-tiba dia nyaut siapakah engkau ya Tuhan? Iya, itu dia. Tidak ada Tuhan di situ. Kurios di situ, kurios. Kurios di situ. Dia udah ngomong siapakah engkau Tuhan. Seorang murid Tuhan bernama Ananias.
firman Tuhan kepadanya. Ini sebenarnya kalau Anda melihat di dalam di dalam original teksnya itu bukan Tuhan, kurios di situ. Dan firman di situ dikatakan sebagai apa? Epo, perkataan. Oke? Jadi perkataan Tuhan. Penglihatan Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Kurios, bukan Allah, bukan Theos. Jadi ini yang dilihat oleh Ananias ini bukan Tuhan, tetapi Tuhan. Siapa yang dilihat ini? Yesus yang dilihat, bukan Bapa. Paulus itu si Ananias ini melihat Yesus. Yang saya tanya, melihat Tuhan. Tuhan itu lain. Kan di dalam Ibrani yang tadi yang saya katakan samamu, di situ Paulus mengaku melihat Allah dan juga melihat Yesus. Berarti dia melihat dua-duanya. Dia melihat Theos dan juga melihat Kurios. Begitu juga siapa? Lukas. Tuhan. Yesus itu kan Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan yang dilihat di situ? Satu atau dua? Satu lah. Itu kan itu yang saya bilang. Itu bicara tentang perkataan. Ini duduk bersebelah-sebelahan. Iya. Itu bicara tentang penglihatan. Itu bicara tentang manifestasi Tuhan. Tentang kebohongan. Bukan, itu tentang manifestasi Tuhan. Pertama, kebohongan yang pertama, satu mengatakan duduk selama-lamanya. Yang satu mengatakan berdiri. Kebohongan pertama. Kebohongan kedua, dia melihat Tuhan, Theos, duduk di sebelah kanan, sebelah kiri Yesus. Itu kebohongan kedua. Kebohongan ketiga, dia mengatakan langit terbuka. Ini kebohongan ketiga. Kebohongan keempat, dia mengatakan melihat Yesus. Ini kebohongan keempat, dia melihat Yesus. Ini kebohongan demi kebohongan ini di dalam kitab saudara ini. Satu mengatakan katizo, satu mengatakan hestemi, satu mengatakan duduk, satu mengatakan berdiri. Kalau Anda mengatakan bahwasanya itu yang satunya setelah berdiri duduk, ini dia katakan selama-lamanya loh. Deinekes, artinya kejadian itu, keadaan itu selama-lamanya dia lakukan. Ya, lalu kalau anda memaksakan bahwa kami bermujizat, kami bisa beginilah, berarti Anda termasuk golongan orang-orang yang akan diusir oleh Yesus. Ya, Matius 7:21 maksudnya. Iya, betul. Dari buahnya lah kan. Kita bilang kan dari buahnya. Nabi-nabi palsu itu bisa ketahuan dari buah. Kita lihat dari buahnya. Ada tidak nabi-nabi mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia? Nabi palsu pasti mengajarkan menyembah kepada manusia. Sekarang saya tanya, ada tidak nabi-nabi mengajarkan menyembah kepada manusia? Ada tidak? Yesus itu Tuhan. Inilah buahnya. Buahnya ini yang Anda sedang praktekkan, mengajarkan menyembah kepada manusia. Dari buahnya kamu mengenal Dia. Pengakuan perkataan itu adalah perkataan Yesus kepada muridnya Bani Israel, bukan kepada Romawi Yunani. Sementara Anda mengimani Yesus sebagai Tuhan itu dari ajaran Romawi. Yesus kan, ya Yesus Tuhan, karena kan memang sudah dibuatkan dalam perjanjian lama dan perjanjian di mana orang Yahudi di mana mengimani perjanjian lama Tuhannya akan datang menjadi manusia, di mana? Itu yang juru selamat itu siapa? Juru selamat itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, ketika dihubungkan dengan Matius, akan lahir bagimu siapa itu? Juru selamat sebagai utusan, bukan duta, bukan utusan, tetapi aku sendirilah. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Yesus itu ditentukan oleh Tuhan sebagai perantara untuk Tuhan melakukan mujizat-mujizat melalui perantaraan Yesus. Yesus itu cuman alat, bukan Dia yang menyelamatkan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa.
Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah Bapa. Itu beda. Konteksnya itu Yesus datang bukan untuk supaya orang tahu dia Tuhan, bukan. Jadi konteksnya dia menyatakan. Jadi yang mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan siapa? Nah, setelah dia naik ke surga, itu kan dikasih tahu Roh Kudus yang memberitahukan hal-hal yang belum terpahami, itu diberitahukan oleh Roh Kudus. Nah, sekarang saya tanya sama saudara, di mana pernah Roh Kudus datang kepada orang Yahudi mengajarkan bahwa anak Maria itu adalah Tuhan itu sendiri? Murid-murid Tuhan Yesus kan itu. Yang mana murid Tuhan Yesus yang menulis surat? Yang mana? Ya ini Paulus itu kan bukan orang Yahudi. saya tanya kepada saudara, orang Yahudi mana yang didatangi oleh Roh Kudus? Orang Yahudi, Paulus, orang Yahudi yang didatangi Yesus. Terus kenapa surat Paulus kenapa surat-surat Paulus dituliskan bukan untuk orang Yahudi? Kenapa? Kenapa Paulus tidak mengaku diutus kepada orang Yahudi? Kenapa? Karena dia untuk bangsa-bangsa lain. Karena kan panggilannya beda-beda. Lah, Yesus sendiri mengaku diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Ya, itu waktu dia datang pertama. Dia datang pertama kan itu untuk orang Israel. Tapi terus, apa yang terjadi? Israel menolak dia. Akhirnya kan terus dia datang kepada orang-orang yang lain. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya aku diutus untuk orang di luar Yahudi? Di mana dalilnya? Ya, jadi begini, kayak saya kasih pengertian. Yesus itu datang untuk orang Israel tadinya. Yes. Nah, ketika orang Israel tidak mempercayai dia, maka kasih karunia itu juga berlaku kepada orang yang lain. Mana dalilnya dari Yesus, pengakuannya mana? Jangan asumsi Anda. Kasih ayat ya, tunggu sebentar. Ya, silakan. Bang Zuma. Ya. Sudah ngopi kah? Belum. Oleh. Dari pihak rumah sakit. Aduh, gimana Anda mau bercerita tentang yang gaib-gaib? Bible aja Anda tidak hafal. Katanya punya Roh Kudus, punya mujizat, tapi membaca Bible tidak tahu. Harus keluar dulu, harus Google dulu. Ini apa ini? Giliran cerita roh hebat. Wak, berapi-api. Data Biblenya sendiri butuh roh Google. Gimana iki, Mas? Halo Hans, selamat malam Hans. Hans siapa ini? Adakah orangnya? Halo, selamat malam. Ya, malam. Bagaimana tuh Hans? Temanmu itu semua asumsi semua yang dia bilang. Apa itu Mas? Datang. Ini Bang Handi bisa bermujizat Bang Handi. Lihat Tuhan, lihat malaikat. Tapi lihat Bible harus pakai Google. Mana ini Bang Handi? Tahu tuh. Mestinya kalau masalah Bible mah tinggal pakai supranatural aja udah. Iya. Tidak semua itu dipakai hal begitu. Loh, gimana ceritanya? Giliran lihat setan Anda bisa. Lihat kemudian firman Tuhan Anda tidak bisa. Gimana ceritanya ini? Beda lah, ini kan Alkitab itu begitu banyak. Alam roh Anda bisa, alam nyata tidak bisa. Itu namanya kucluk. Itu manusia, Bang. Iya tahu. Tapi kan Anda bisa melihat roh, Anda melihat Tuhan, Anda melihat cahaya di langit. Tapi kenapa giliran Bible Anda Google? Tidak sempurna. Maksud Nurahing? Tidak sempurna lah manusia. Apanya? Loh.
Anda punya mujizat, bisa melihat malaikat, bisa melihat surga, bisa melihat Tuhan. Melihat Bible tidak bisa. Aduh, parah ini teman-teman Kristen. Mestinya orang kayak gini nggak hidup di dunia nyata.